Jadi Senandika tuh bisa dibilang Senandika Gempita tuh kalau filosofinya tuh jadi nada-nada yang membawa kebahagiaan buat orang-orang. Yang riuh, yang gembira. Yang riuh ya? Iya. Jadi itu salah satu albumnya almarhum Chrisye. Itu kebetulan waktu itu pengetahuan saya masih awam lah tentang merawat kaset itu. Nah kebetulan ternyata si jenis kaset pitanya itu ternyata nggak bisa dibersihin pakai alkohol. Oh, jadi ada beberapa kaset yang bisa dibersihin pakai alkohol, yang enggak, karena kan penyakit umumnya kaset pita ini adalah jamur kan ya. Jamur biasanya mempengaruhi dari suhu suhu ruangan. Nah kebetulan waktu itu kasetnya kena jamur kan. Nah saya tuh mau ngebersihin sebenarnya pakai alkohol. Nah ternyata di kaset yang itu nggak bisa Rontok. Berarti yang di sininya kena jamur. Iya, betul. Lapisan coklat itu, Bang. Kan ada obat jamur tuh. Waduh. Maksudnya tuh. Bukan Beda, obat kulit Bang, jantung, beda, obat beda. panu. Bukan panu, obat kurat, gatal, bukan itu. Mungkin untuk kaset sendiri nggak cuma aliran pop bang sebenarnya, karena kaset yang kami kumpulin ini sebenarnya beragam ya, mulai dari pop, terus ada yang folk juga, ada yang disco juga, disco juga ada. Terus ya kayak kami lagi ngumpulin kaset-kaset Banjar nih, yang mana kaset-kaset Banjar tuh sebenarnya beragam, ada pop dan segala macam juga. Dan kita juga ngumpulin ceramah ya soalnya. Iya kebetulan Ceramah agama. Iya, ceramah guru kumpul, kasidah. Dan kalian diundang untuk muter itu. Enggak. Itu buat dikumpulin pribadi, arsip. di arsip aja. Renungan. Kalau nya lagi berbuat dosa mungkin bisa. Ayo kita dukung UMKM Kaimur. Kaimur, semangat Kaimur. Selalu. Kaimur. Tua bana berarti lah. Ya, Ngomongnya Sepuh. Selain di Banjarmasin juga kadang bisa ngirim keluar sih bang, karena di luar. kayaknya. Enggak bisa. Kayaknya dikirim. Belum ada di tahun pertama mungkin belum dapat penerimaan yang baik lah sama teman-teman atau penonton ini gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya banyak orang yang suka dan ya banyak yang undang. Banyak yang penasaran juga sekarang. Ya, banyak penasaran juga. Dan banyak yang interested juga. Iya, betul sekali. Mempelajari ini semua exactly. dari kalian, dan kalian memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Nah, ini ilmu gratis loh. Wah, Iya. Tapi yang bayar soalnya yang ini. Iya sih. Itu memang ilmu gratis.
Rambut Ika baurai panjang, hirang bajuntai ke pinggang, pipi licin pau di layar, hidung mancung mata menantang, pinggang ramping sakacak maya, bunga selangkar lama gak mulai, senyum menarik semua orang, putih kuning tinggi sumampan. Lalu manjat si bunga selangkar, banyak kadang datang, datang badirut, datang paparang, lalu ganjar paling jadinya. Lalu manjat si bunga selangkar, idaman sabarataan, siapa juang larangan, jalan-jalan berlari. Rambut Ika baurai panjang, hirang bajuntai ke pinggang, pipi licin pau di layar, hidung mancung mata menantang. Dimapajua hati nang sakit terus di hari nang apa jua hati nang rindang terus menggana. Batas tahunan ku hadang-hadang, janji pangurang hendak datang. Batas tahunan ku hadang-hadang, ai sakalina cakada datang. Nang kaya apa? Nang kaya apa? Sakit melawan. Keren banget tadi musiknya. Makasih banyak udah datang. Thank you bang. Ya. Banyak. Tadi lagu apa tadi? Santi. Santi. Lagu Santi. Santi. Makasih. Oh iya, kan aku biasanya kan Doroku nih ada nih yang tukang buat kopi ya kan. Oh, iya. Karena nggak ada, jadi aku bawa temen nih, temen baru. Boleh nggak? Boleh. Silakan bang. Aman bang. Ini temanku tuh bukan sembarang teman. Waduh. Cewek. Ceweknya bukan sembarang cewek. Oh iya. Beautiful. Wow. Satu, bentar. Aku kata ingat tadi namanya. Kawan seorang kata ingat. Ki. Kiki boleh masuk Ki. Ini kenalin. Halo Kak. Lah kan kita temen nih. Ini mohon maaf ya. Halo Kita temen nih. Kak. Kenapa harus salaman coba? Saya tidak dianggap dari tadi. Nah ini ada tamu nih kita nih dari mana tadi? Senandika Gempita. Senandika. Tahu Senandika? Enggak. Nah Senandika. Masih nggak Kalau nggak tahu nanti kita tanya-tanya. Kita ngobrol-ngobrol nongki-nongki di sini ya guys ya. Nongki-nongki di sini bareng sama teman-teman dari Senandika. Kaset-kaset ini bukan sembarang kaset. Ini kaset bisa mengeluarkan suara. Kenapa saya jadi berpantun? Cakep lagi. Pernah nggak ngeliat kaset kayak gini? Enggak Ki? pernah lihat. Kenalan dulu deh. Apa sih Bang? Jelasin Bang. Sal, boleh Sal. Kaset ya? Iya. Bukan sembarang kaset. Betul. Pantun lagi ya. Mungkin perkenalan singkat aja kali ya. Jadi kami dari Senandika Gempita itu merupakan kaset joki lah, grup kaset joki, disc joki kaset ya bang Ya, Selekta juga. Selekta. Ya, terdiri dari 3 orang, saya Faisal, ini Rapli. Asep. Asep. Ya. Wow. sangat ini sekali ya. Iya. Multikultural. Iya. Different. Ya.
Definisi Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi mungkin kalau sejarah boleh Bang Asep jelasin Bang. Jadi sejarahnya Senandika Gempita itu didirikan ya. Jadi berdirinya itu terbentuknya dari tahun 2020 kebetulan dulu sempat ketemu sama Faisal, pernah lihat Faisal main di kedai Om juga dulu di Citraland di sana lah. Jadi ketemu teman kedainya, ketemu Faisal, ngelihat oh ini asik nih kayak nih ada yang main cassette gini, terus kenalan sama Faisal, temenan terus kayak karena emang kebetulan ngoleksi kaset juga, ngobrol sama Faisal gimana kalau misalnya kita bikin grup, bisa dibilang kayaknya grup musik deh, cuma mungkin Grup lebih musik ya. grup musik, cuma mungkin medianya aja kali yang berbeda, kaset pita. Soalnya kan karena emang kebetulan di Banjarmasin nggak ada juga, jadi terbentuklah Senandika Gempita 2020. Itu ya pertama kali kami main itu siaran radio online kebetulan. Radio online. Ya. Di salah satu radio. Di salah satu radio kebetulan saya juga yang punya radionya. Hongkong. Dia pernah juga di Hong Kong. Jadi kami pernah dulu tuh 2 kali pernah siaran radio di Hong Kong Community Radio. Jadi yang pertama tuh 2021 yang tahun berikutnya 2022. Siaran di Hong Kong Community Radio. Jadi mereka itu komunitas radio Hong Kong online khusus untuk menyiarkan lagu-lagu, salah satunya lagu-lagu elektronik, lagu-lagu Sarekta gini juga di DJ juga. Jadi yang kebetulan alhamdulillahnya kami kepilih gitu ya, kayak dapat kurasi gitu lewat teman, jadi tampil di situ, siaran di situ. Iya, itu radio Hong Kong. Maksudnya bukan lu dari mana? Dari Hong Kong. Bukan itu ya. Beneran dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Literally Hong Kong. Iya. Bakpao itu. Iya. Bukan. Berarti bahasa Hong Kong ya. Iya lah bahasa Hong Kong. Bahasa Cina, Bahasa Cina Mandarin. Berarti bahasanya ya bahasa Mandarin lah. Iya. Cuma emang yang diputarnya sih lagu-lagu kurasi yang kami pilih sebelumnya. Jadi ngenalin lagu-lagu Indonesia ke teman-teman masyarakat Hongkong di sana, pendengar-pendengar di sana. Pendengar Asia. Dan ada ya? Ada. Kan ini bahasa Indonesia kan ya? Iya. Apa ada yang ngerti di sana? Kalau ngerti nggak ngertinya sih sebenarnya itu di luar kami ya, cuma yang pasti sih untuk masuk ke sana tuh pasti melalui proses kurasi dulu. Ya, Melalui agak proses susah. dari kurasi dari mereka kayak apakah lagu ini layak untuk disiarkan kayak gitu, dan alhamdulillahnya waktu itu tembus gitu. Seperti Tembus. itu sih. Tembus kurasi. Dapat masuk kurasi. 2 kali ya? 2 kali siaran di Hong Kong Community Radio. Kok bisa? Mohon maaf nih ya. Wahai Anda teman saya yang di sana, apakah ada yang mau ditanyakan? Janganlah makan gaji buta. 2020 kan tadi Bang. Iya. Itu waktu Covid. Iya betul, waktu Covid. 2020 Ya, Covid. Masih PSBB. Masih PSBB. Iya. Bukannya corona? Ya. itu sama. Oh sama. Covid-19. Jadi emang terbentuknya tuh lagi Covid, terus dulu tuh Faisal sering main ke tempat saya, terus saya juga sering main ke tempat Faisal. Jadi punya kecocokan yang sama lah. Bukannya Sering harus long distance relationship? Karena kemarin tuh pakai APD full, di rumah Faisalnya. Oh, Pakai full masker. body protect. Ya, full body ya, protection. Body protect. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Ya soalnya berbahaya lah itu. Ya, betul. Makanya. Jadi gitu sih, jadi terbentuknya karena emang punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, interest yang sama, jadi terbentuklah Senandika Gempita. Basicnya kolektor sih. Ya, sebenarnya. emang berangkatnya dari kolektor sih, ngoleksi kaset duluan. Dari tadi selalu jelasin Senandika Gempita. Artinya apa sih Senandika Gempita? Nah, boleh. Singkatan atau panjangan sih itu? Jadi Senandika tuh bisa dibilang Senandika Gempita tuh kalau filosofinya tuh jadi nada-nada yang membawa kebahagiaan buat orang-orang. Yang riuh. Yang riuh, yang gembira, yang Riuh ya? Iya. Ada lagu tuh Bang. Apa tuh? Gemuruh. Gemuruh. Habis itu lanjutin. Hendak dijadikan bahan lucu. Patah nih. Jadi itu Ya. artinya. Oh, dan Jadi kami ini datang Memberikan kebahagiaan kepada orang-orang dengan alunan-alunan lagu musik yang kami bawakan. Semoga. berarti harusnya nih karena selalu pengennya tuh menghibur ya kan Iya. melalui kaset dan koleksi ini. Iya. Gitu.
Jadi kaset ini nih dapatnya dari mana? Beli atau minta, mulung mungkin? Kalau kaset sih sebenarnya koleksi sih dari 2018 tuh beli dari 2018 sampai sekarang tuh masih rutin beli. Terus beberapa juga ada dari teman-teman juga yang ngasih. Ada ya? Ada yang ngasih Ada, kayak dia beberapa ngasih, teman tuh ya. kayak ngihibahin gitu nih kayak ini koleksi kasetku yang lama-lama nih, Yang ini nggak buat kalian kepake, aja ya. gitu. Ada juga yang ngasih. Oh ini nih. Berapa satunya ini bang? Tergantung. Variatif sih. Variatif. Cuma kalau nanya harga itu kalau range dari yang paling murah itu 5.000. 5.000 rupiah. 5.000 Paling rupiah. mahal? Paling mahal? Paling mahal Ada pernah yang beli kaset tuh. Punya aku kayaknya Sa. Iya, berapa juta Pak? Krisya. Ada 800 kayaknya. Iya. 800 Ada yang bawa ke sini bang? Enggak bawa. 800.000 ah. Ini jantungku tiba-tiba di sini nih. Nyut 800 ribuan lah. Yang agak standar yang agak mahal standar tuh ya 150, 200, 300, 400. Ya rata-rata di sini 100-an. Yang di sini kayaknya ada 50 sampai mau ke 100 kayaknya ada. Lumayan ya. Iya. Iya, mayan. Emang Lumayan. Anda tahu ini kaset ini? Apakah di zaman Anda tahu Nggak ada kaset di ini kamu. apa? Baru tahu tadi. Lihat. Terus selama berkarya itu kasetnya kan ngumpulin terus. Iya. Ada yang langka nggak sih? Ada ya? Langka. Banyak yang langka. banyak. Cuma emang beberapa kali pernah kami bawain juga ketika tampil karena yang dijaga banget sih kasetnya. Dijaga maksudnya? Jarang cuma nggak sering dibawa ketika kami perform jadi jarang beberapa kali dikeluarin aja lah. jarang dikeluarin karena sakral. sakral bukannya, tapi ini kan harus dinikmati lagunya isinya Iya, harus iya, betul. dinikmati. Cuma kayaknya ketika ada event-event spesial aja sih kayak Baru emang dikeluarin. pengen kami bawain baru kami bawain. Oh, kayak pas lagi perform tadi gitu ya. Iya. Ada yang sudah hilang suaranya mungkin di sini? Suara hilang kayaknya. Kalau hilang, sebenarnya ada satu kaset sih, satu kaset itu Yang hilang? Album bukan hilang sih, apa ya? Suaranya Lagu hilang apa kan. itu, Bang? Jadi itu salah satu albumnya almarhum Krisya. Itu kebetulan waktu itu pengetahuan saya masih awam lah tentang merawat kaset itu. Nah, kebetulan ternyata si jenis kaset pitanya itu ternyata nggak bisa dibersihin pakai alkohol. Oh, Jadi ada beberapa kaset yang bisa dibersihin pakai alkohol, ada yang enggak. Karena kan penyakit umumnya kaset pita ini adalah jamur kan ya. Jamur biasanya mempengaruhi dari suhu sih, dari suhu ruangan. Nah, kebetulan waktu itu kasetnya kena jamur kan. Nah, saya tuh mau ngebersihin sebenarnya pakai alkohol. Nah, ternyata di kaset yang itu nggak bisa Rontok. Rontok. berarti yang di sininya kena jamur. Iya, betul. lapisan coklat itu, Bang. Kan ada obat jamur tuh. Waduh. Maksudnya tuh bukan obat Beda, kulit Bang, jantung, beda, bukan beda. panu. Bukan panu, obat kurat, gatal, bukan itu. Bukan. Maksudnya obat alkohol apa tuh namanya, alkohol khusus atau obat Iya. khususnya gitu loh. Bahan kimianya ada. Jadi waktu itu ya ngebersihin pakai alkohol, ternyata si pitanya tuh nggak kuat. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata ada beberapa kaset yang bisa dibersihin pakai alkohol, ada yang enggak gitu. Oh. Tergantung kualitas dan jenis pitanya seperti itu. Oh, jadi pitanya nih ada jenis-jenisnya juga. Ada jenis-jenisnya juga, kayak contoh paling mudah kayak durasi ya. Kan si pitanya ini kan sebenarnya kalau untuk durasi kan tergantung panjang pendeknya si pitanya itu kan. Oh, Jadi untuk yang paling pendek itu di kaset pita ini itu C15. Apa artinya? Berarti C15 itu berarti dia bisa menampung audio sebanyak 15 menit. oh. Kalau C30 berarti 30 menit. menit. C60 60 menit. Nah, pembagiannya itu berarti kalau misalkan C60 kan berarti 60 menit in total ya, in total. Nah, berarti itu 60 bagi 2, 30 kan dia ada Ada set dua set kan. kaset B. Oh, Depan belakang. Depan belakang. Hmm. itu yang maksud dari kode-kode itu. Iya, Saya taunya betul. cuma C4. Waduh. Waduh, main PB nih ya, Bang. Lo ada gamer di sini. Loh, aku gamer loh. Langsung. Jadi bisa DJ gitu nggak bang? Kalau di scratching gitu sebenarnya ada sih tap deck khusus yang bisa di scratching di gesek-gesek gitu. Custom made. Custom ya, custom. Kalau saya pernah lihat di Jepang deh, DJ Jepang gitu dia main lagu hip hop pakai kaset cuma bisa di scratching. Gimana Cuma nge scratch-nya? Iya, Kalau karena ke dia dalam kan dia jam- custom made jadi Custom. bisa. Di custom dia tap decknya. Jadi Pemutar alat. pitanya tuh Custom di ya? gitu-gitu gitu. Enggak, jadi ada alat khusus ditaruh di atasnya yang si roller kaset pitanya ini Bang. Jadi di scratchingnya di situ. Wow. Gesek-geseknya. Jadi bisa kecik. Ya, itu. Ae. Cik. Ae. Iya gitu deh. Ada yang mau ditanyain Mbak Kiki? Ini penasaran sama ini. Oh iya. Apa itu ini? Telepon kan itu? Ini Allah. jadi sebenarnya konsepnya headphone. Hah? Sebenarnya konsepnya headphone, cuma emang headphone yang di custom, Bang. Bukan
sebenarnya berangkatnya dari gagang telepon sih, Pesawat cuma telepon. di custom kami yang custom adalah orang di Jawa sana, Jakarta. Kami custom jadi telepon genggam gagangnya aja di dalamnya diganti buat ngedengerin kayak gitu buat headphone. Jadi ada komponen headphonenya sih di dalam. Oh, jadi Memang dengerin kayak custom. gitu. Berarti selama ini yang dilihat itu kalian itu dengerin lagu di situ Iya, ya? betul. Bukan Lagu lagi dengerin monitor orang ya. lagi gosip apa Iya. gitu. Makanya ada kadang beberapa kali penasaran, pengen sih dengerin sih ada apa sih katanya. Tahunya kan ternyata lagu yang diputerin. Kukira kayak pesanan orang kan kalian nge-DJ kan itu ya. Si Ji pesan nih lagu ini gitu. Bukan nasi kuning. Tiba-tiba nasi kuning. Haro jadi prasmanan. Tapi di sini ada lagu nasi kuning ada. Ya. Ada Baras kuning. Itu masih mentah. Belum dimasak. Habis masuk sini masak baru tuh keluar Iya. lagunya terus kuning. Jadi nih semua kaset ini khusus untuk pop aja atau berapa aliran atau aliran yang kalian suka aja atau macam-macam nih. Mungkin untuk kaset sendiri nggak cuma aliran pop bang sebenarnya, karena kaset yang kami kumpulin ini sebenarnya beragam ya, mulai dari pop, terus ada yang folk juga, ada yang disco juga, disco juga ada. Terus ya kayak kami lagi ngumpulin kaset-kaset Banjar nih, yang mana kaset-kaset Banjar tuh sebenarnya beragam, ada pop dan segala macam juga. Dan kita juga ngumpulin ceramah ya soalnya. Iya, kebetulan Ceramah agama. Iya, ceramah guru sekumpul, kasidah. Dan kalian diundang untuk muter itu. Enggak. Itu buat dikumpulin arsip. Di arsip aja. Renungan. Kalau nya lagi berbuat dosa mungkin bisa dengar. Waktu perform. Ya. Kalau waktu perform, wah camun ya menonton. Dengar lagi lagu. Saudara sekali. Kalau ini putar lagi lagu disco gitu. Iya. Pernah nggak sih kita? Nggak. Enggak, belum pernah, Bang. Tapi boleh Coba dicoba. deh. Iya deh. Boleh dicoba. Kayaknya keren itu. Tapi ada nggak sih yang apa tuh namanya ngundang kalian? Aku pengen dong di setelin atau list lagunya nih pop aja atau rock mungkin ada di sini atau Melayu aja atau Pernah ya, Banjar pernah. aja. Karena biasanya kalau kita main juga kadang-kadang kita tanyain dulu nih kita bolehnya ngebawain lagu apa aja. Terus kami kirim setlistnya, nanti dia yang milih. Oh ada ya. Ada kayak gitu, ada beberapa. Berarti semua kaset yang kalian punya tuh dikasih ke sana. Iya. Iya. Panjang banget dong. Mungkin beberapa Bang yang Kami kurasi. kami juga. kurasi juga yang menurut yang hits lah hitungannya. Jadi kami kirim, terus dia yang milih, baru kami baru kami mainin kaset-kaset yang mereka pilih gitu. Oh. Kenapa memilih kaset, Bang? Mana ya? Saya. Kalau Kayaknya. dari awal niat koleksinya ya sebenarnya itu karena kebetulan waktu aku masih kecil tuh Iya. udah terpapar kaset kan, cuma pada saat itu tuh belum ada ketertarikan ke musik sebenarnya. Belum ada ketertarikan ke musik sampai di tahun 2018 kebetulan tuh beli salah satu rilisan kaset band lah di Jakarta, beli satu. Nah ternyata dari beli satu ini ketagihan, akhirnya beli lagi. Cuma waktu itu pada saat itu belum ada niatan jadi kaset joki sih, masih pure kolektor aja. Gitu awal mula beli. Terus juga ada kesan nostalgianya juga sih, karena kan waktu kecil kan terpapar sama kaset pita ya, udah pernah lihat barangnya gitu ketika kecil. Jadi kayak pas sudah beli itu kayak keinget lagi pas dulu nih gitu, suka ngerusakin pita. Dari orang tua, ngerusakin pita. Iya, jadi dulu kan kecil iseng ya, jadi punya koleksi, punya keluarga gitu, pindahin tarik gitu. Jadi mobil-mobilan. buat layangan. Buat rambut-rambutan. Enggak kepikiran sih itu. Jadi wig biasanya. Jadi pas beli lagi waktu itu kayak ingat zaman dulu lagi nih. Core memorinya. Oh. Ada rasa nostalgia di sana. Dan tentunya sudah tahu itu jadi menghargai kan ya. Menghargai. Jadi buat rambut lagi kan. Atau masih Sayang, nih katanya. sayang. Kan udah tahu value-nya. Udah disayang sekarang. Tapi lagunya tadi sempat ada yang ceramah agama. Iya, ceramah. Itu boleh diceritain kenapa sih tiba-tiba ada ceramah agama itu? Jadi untuk sebenarnya ini proyek jangka panjang dari Senandika Gebita ya Bang ya. Jadi untuk proyek jangka panjang Senandika Gebita ini kami itu sekarang untuk pembelian kaset-kaset pita itu sebenarnya fokusnya lagi ke kaset-kaset yang bernuansa Banjarmasin, Rilisan pop Banjar. Banjarmasin. Jadi itu mencakup semua sih Bang, dari lagu, dari mengaji, ceramah, kasidah itu kami kumpulin semua yang bernuansa Kalimantan terutama Banjarmasin. Nah,
Alasannya kenapa? Karena kami sadar bahwasanya beberapa rilisan kaset Banjarmasin dan sekitarnya pada zaman dulu itu ada beberapa yang tidak terarsipkan secara baik secara digital. Oh, Dianggapnya lost media karena berakhirnya di situ, berakhirnya di kaset, kaset. terus ada beberapa yang orang-orang itu nggak sempet ngedengerin. atau ngarsipin ke Ngarsipin, digital. ya, Ya. betul. Oh gitu. Oh berarti emang menurut kalian emang perlu itu? Perlu nggak perlu sih bang, lebih ke arah kesadaran diri masing-masing Iya, aja sih, kayak ini inisiatif tuh sendiri aja. kayak kalau dari kami sih kesadarannya kayak ini nih karya lokal kita loh gitu. Ada beberapa loh yang belum masuk ke digital gitu. Kenapa kita nggak coba angkat ke digital biar orang tahu gitu. Kita sebagai orang Banua juga kayak merasa ini harus didigitalkan dan semua orang se-Indonesia kalau bisa internasional tuh bisa dengar lagu-lagu itu. Oh. Berarti Gimana nih bang? Mau nanya nih, Boleh. abang bertiga kan? Ya. Gimana jadi kekumpul sampai bertiga gitu? Abang orang mana gitu? Dari mana? background Oh, background Iya, dari Background awal. ini orang Iran, ini orang bisa ngumpul. Jadi dulu tuh Bisa ngumpul. aku ngoleksi kaset itu dari 2018 ya. Itu pas waktu itu masih kuliah di luar daerah, kebetulan di Di mana itu bang? kota Bandung. Oh Bandung. Ngoleksi kaset, terus 2020 terpaksa pulang kan, terpaksa pulang ke Mana? ke Banjarmasin. Banjarmasin. Karena waktu itu kondisi tidak memungkinkan kan Gugup bang. untuk stay di sana. Jangan gugup. Jangan gugup, ini biasa aja. Balik ke Banjarmasin 2020. Terus ngebawa koleksian dari kota Bandung itu kan. Terus kayak Iya. waktu itu tuh mikir gimana caranya nih kaset-kaset yang udah aku kumpulin selama ini tuh bisa didengerin bareng-bareng sama teman. Nah jadinya dibikinlah konsep DJ cuma menggunakan media kaset Kaset yang udah pita. aku koleksi, jadilah kaset joki. Awalnya sendiri sih, awalnya masih sendiri. Namanya juga belum Senandika Gempita dulu. Nama pribadi nama dan personal aja dulu. personal. Apa itu bang namanya? Bang? Nama Instagram. Nama saya. Instagram. Aja. Nama Instagram saya. Terus ya itu tadi yang diceritain sama Bang Asep tadi, ketika saya main ketemu sama beliau ini ngobrol Ketemunya di mana panjang tuh, Bang? di acara itu, Di di acara acara yang- pas saya main waktu itu. Ada ngobrol kenalan, ajakin, akhirnya kita mikir ya, akhirnya ya kayak wah bikinlah grup gitu, jadilah grup. Nah terus lambat laun kayak jalan 2 tahun lah ya, Iya, 2 tahun. jalan 2 tahun mikir lagi kayaknya kita butuh pemandu deh. Pemandu. Ya. Ketika di stage Frontman kan, lah. Frontman. akhirnya diundanglah Mas Rapli di bergabung. Frontman. Ya, bro, men. Mandu buat Buatnya di depan sini. itu kayaknya kurang lebih setahun ya aku baru gabung gitu. Setahun. Kurang lebih setahun. Tapi sebenarnya temenan sama Asep sama Faisal ini Udah udah lama. lama, udah dari tahun 2020-an itu. Anak skena lah bang. Angkat lagi bang, angkat lagi bang. Ya. Duduk Vincent. Bercanda ya, Bang? Bercanda ya, Bang? Santai. Dan udah lama temenan. Kalau saya sendiri sih berangkatnya tuh karena emang duluan suka ngoleksi kamera analog kan dari 2017 2016 tuh sering main kamera analog. Terus kepikiran juga kayak apa sih koleksi lain yang emang asik gitu buat dipajang di kamar. 2019 2020 juga sih kayaknya tuh baru ngumpulin beli kaset. Tapi awalnya dapat kaset itu di rumah kakek di Banjarbaru. Jadi ngeliat wih banyak banget koleksi kaset. Cuma lagu-lagunya lagu-lagu klasik tahun 60, tahun Ya, 70 iyalah, kayak salah, lagu keroncong-keroncong gitu. Terus diambil, beli tab sendiri, kayaknya asik deh. Wah, mau muter-muterin kalau di kamar diem kan malam-malam dengerin asik tenang gitu kayak seneng aja. Dan ketemu sama Faisal. Lalu terbentuklah si Senandika Gempita ya. Singkat sih ketemunya cuma nongkrong sering nongkrong. Sering nongkrong bareng, Dan akhirnya nongkrong Dan ngobrol-ngobrol. tahu masing-masing klik juga. Iya. Pengennya ngapain kalian arah. Punya visi misi yang sama. Dan emang dari dulu alatnya emang kayak gini nih, kayak aneh aja nih, ini kayuan ini. Iya, kayu. Ini kropos. Oh kayu. Kropos ini. Ya, ini kalau kata orang Banjar jabuk ya. Ya, jambuk. Ya. Tapi beragam ya kalau alat Bang ya, karena ini merek apa? Teak. Teak. Kalau ini JVC macam-macam Di mana sih. ini bang? Ini beli kemarin di Semarang. Tahun Kayaknya keluaran tahun 70 berapa gitu. 70-an. pasti mahal atau enggak sih? Soalnya kan Ya lumayan lah. klasik ada yang bilang, kalau aku masih nggak kagetnya itu klasik sudah hampir rusak nih kan, Iya, tapi mahal gitu. Iya. Sedangkan ini berapa? Kurang lebih 2 jutaan kayaknya, 2 jutaan.
Tergantung nilai historinya sih sebenarnya Bang. Variatif Karena sih sebenarnya. tergantung demand orang juga dan ketersediaan barang juga sih harga alat ini. Sama rarity si produknya juga, karena Iya. kan ada beberapa tape deck juga yang pada saat itu tuh misal nih salah satu brand gitu ngerilis tape deck, ini kan namanya tape deck ya, ngerilis tape deck yang kolaborasi nih sama desainer mana gitu. Nah itu harga jualnya masih tinggi. Ya. Waduh. Ada gitu. Tapi ada juga yang murah tape deck gitu. Tergantung merek, tergantung seri, Iya, tergantung benar. kondisi juga. Tergantung kondisi. Makin bagus makin mahal. Makin bagus makin mahal. Kenapa nggak beli yang rakitan aja gitu? Rakitan. Rakitan belum kepikiran sampai Belum sana sih, kepikiran jadi sih. masih main di yang inian dulu. Nah, coba pikirin. Aduh, disuruh mikir. Merakit sendiri. Iya, kalau misalnya ini nggak ada lagi anunya apa tuh spare partnya? Iya. Nyari di gimana? Kebanyakan sih kalau tukang servis tuh mereka ngakalin sih Bang. Biasanya ada aja gitu akalnya itu buat dibenerin jadi bener lagi, cuma ya mungkin ke iniannya ya ke apa namanya ketahanannya nggak begitu lama. Biasanya gitu sih. Siasatnya banyak lah gitu Banyak. kayak. Pis gitu di mana biasanya bang? Iya, apa? Nyarbis kalau di Banjarmasin itu ada namanya promoin. Kaimur. Kalau misalnya ada yang mau benerin misalnya tape deck, entah itu speaker jadul, mixer juga. Beliau di rumahnya itu di lupa lagi. Di Kelayan Kelayan Gang Binjai, Pasar Binjai. Kayak siapa tadi? Kaimur. Kaimur. Ayo kita dukung UMKM Kaimur. Kaimur. Kaimur, semangat Kaimur. Selalu. Kaimur. Tua mana berarti lah? Ya, Ngomongnya sepuh. Selain di Banjarmasin juga kadang bisa ngirim keluar sih Bang, karena di luar Kayaknya. Enggak bisa. Oh, kayaknya dikirim. Kayaknya dikirim. Berarti pas ke Hongkong umpat pas. Apa aja sih nih bang nama-namanya? Itu apa? Ini sama juga tape deck, cuma mungkin lebih ke mau apa ya, lebih Agak sedikit modern, digital lah, sedikit digital, lebih agak modern lah. Ini Kalau tape ini deck, lebih full tape analog, deck, analog juga. Bedanya di tahun pembuatan Tahun sama pembuatan seri sama ya, serinya. sama seri. Tahun berapa itu bang? Ini berapa sih? GBC? 80 90. Ini nggak tahu nih, belum nanya soalnya. Tanyain kali. Kenalan. Nanya Kayaknya 90-an deh, GBC ini 90-an. Karena dari modelnya udah lumayan modern sih, Bang. Oh. Kalau yang ini mixer DJ-nya. Mixer DJ-nya. Ini yang suara-suara tadi keluar dari sini ya? Ya. Ya, ini hitungannya transisi dari lagu ini ke sini gitu. Pakai ini, Pakai ini, mixer pakai DJ. mixer ini. Analog juga. Bukannya transisinya bisa dilihat dari set A, set B itu kan? Enggak, kalau ini Fullmeter ini apa ya Bang? Frekuensi jadi si lagu ini ada di kan ada stereo tuh. Nah, kalau misalnya mati sebelah yang kanan berarti lagunya itu mono atau duplikasi pembuatan kasetnya kurang bagus. Oh, kukira itu anu berapa kecepatan Bukan, si Bang. itunya Bukan. berputar, berapa kilometer per jam? Kilometer per jam. RPM. Speedometer. Speedometer. Kukira itu speedometer tuh soalnya. Nah, jadi gitu sih Bang. Jadi kami dari tab 1 ke tab 2 perpindahan musik itu dari sini. Ya, dikontrolnya dari sini semuanya, dari mixer. Dari mixer DJ ini. Seperti itu. Kayak alat DJ jual lah. Iya. Ini bang buat apa bang? Ini ada tombol ada tombol pause buat nge-stop sementara. Itu nanya atau Ini. modus sih? Ini ada tombol stop, terus ini ada tombol forward, play, rewind, nge-record. Biasanya nge-record ini dipakai kalau misalnya kita punya kaset kosong, mau nge-record lagu nih karena nggak punya rilisannya atau nggak punya kasetnya, pakai ini, pakai tombol record ini ya. Bisa. Kalau eject dia loncat. Nah, Ngeluarin kasetnya. Ngeluarin kasetnya. tekan lagi, pencet lagi. Kukira itu kalau pas dipijak ejeknya aja. Ngejek ejek. Gitu sih. Ada histori tersendiri nggak sama? Ini buat apa ngatur volume pas nge-record kasetnya. Oh, ini bisa ngerekod juga. Ya, Bisa. bisa, Bang. Kalau yang ini masih bisa nge-record, Bang. Tapi ada juga di rumah yang bisa nge-record juga. Tapi yang di bawah sekarang yang ini bisa nge-record, yang ini enggak ya, saya? Enggak. Ya, secara fungsinya sudah Sudah diservis ya, belum intinya. diservis. Intinya belum diservis itu. intinya belum diservis. Terus apa tuh namanya untuk kasetnya sendiri ada histori tersendiri nggak sih? Ada yang susah dicari mungkin, Ada. yang langka, terus banyak ada yang kan kalian ngumpulin kan? Mm-mm. Ada nggak ceritanya kayak gitu? Mungkin dari Faisal. Mungkin pernah sekejadian tuh beli kaset borongan gitu. Jadi borongan tuh dalam bundle banyak. Oh, Jadi kayak tebus murah gitu.
isinya nggak tahu apaan. Kayak flash sale. Iya, kayak thrifting lah. Jadi kayak jual paket kaset isi 50 gitu. Iseng beli kan, waktu itu beli berapa gitu saya lupa. Beli pokoknya per piece itu 10.000 apa 5.000 gitu kan per piece. Beli banyak, dikirim dari luar pulau nyampe rumah. Iseng kan ngecek gitu. Ternyata ada satu kaset yang harganya itu 275.000 sekarang. Itu kalau dihitung itu langsung balik modal sih sebenarnya waktu itu pas tahu oh ada ini di sini. Itu kaset langka atau kaset musisi Jepang waktu itu. Kaset ya genre city pop lah. Kaset Jepang. Nah, kebetulan ori ternyata. Oh, ya udah balik modal alhamdulillah gitu. Oh, berarti punya kasetnya nggak cuma yang Indonesia kayak tadi diputer ya? Iya, Ada yang ada juga dari Jepang juga. Iya. Barat juga ada. Iya, Turki, Turki. Mesir. Emang kalian tahu bahasa itu? Ya, Beli karena lucu aja sih. dengerin bahasanya. Oh, kukira karena Ada Turki. bawa, Bang. Nggak bawa. Itu ketinggalan. Turki lah ditinggal malah. Turki, Mesir, Mandarin. Mandarin juga ada. terus Eropa, Inggris kayak gitu. Atau ada kaset yang lucu nggak sih? Yang lucu ya. Terus lucu Lagu nih. apa itu, Bang? Ini lucu nih. Lagu apa itu, Bang? Lagu judulnya judul-judulan. Gimana itu judul-judulnya? Ya itulah pokoknya. Kalau mau dengerin ke rumah mereka aja. Ke rumah mereka. Bang? Maksudnya ke studio mereka. Oh, ada studionya gitu, Bang? Ya, di Rawasari. Rawasari. Base camp kami. Best kami. Sebenarnya bukan studio sih, lebih ke kamar. Tapi kamar Faisal. Tapi kadang di kamar Faisal tuh dengerin lagu Di museum lah, Bang. museum lah. Soalnya Sebenarnya fungsi utamanya kamar kan. Cuma karena tiap hari beli kaset terus kayak ini udah gak di udah maaf itu dia. Kayak ini mah udah gak pantas dibilang kamar lagi, di mana gudang gitu karena barang udah bener-bener banyak sih. Oh, kirain karena nggak tidur lagi nih. Jadi dibuat karena pakai kaset gudang. di kamar Faisal sendiri aja kayaknya udah lebih dari 200 ya, 300-an. banyak Terus banget. deck juga, alat-alat speaker juga dan lain-lain. Itu nggak dimarahin orang tua kah? Ya Bodo amat ya sudah. awal sih negor ya. Awal sih negor cuma kayak mungkin udah capek kan. Iya. Sudah muak amat. Pernah nggak yang mau pengen dijual sama orang tua gitu? Karena Enggak sih. saking banyaknya itu Enggak 200 loh itu Paling ini sih kan saya tiap minggu pagi rutin beli kan ke pasar gitu. Masih ada yang jual sih di pasar. Jadi saya tiap minggu pagi beli kaset gitu kan, beli kaset ya tiap minggu tuh 2, 4. Kaset lagu lo ya ini ya. Pulang ke rumah, ortu lihat kan sesadangnya. Nah, gitu doang sih paling. Karena ya walaupun 10-20 ya, Iya. tapi karena mungkin apa sih kaset ini cuma isinya lagu gitu. Iya. Ya, mungkin. Tapi kan orang tua nggak tahu di balik lagu ini bisa membuat kita tuh bahagia. Iya, Ya. ada value di dalam lagu. Nah, ada value Lagu itu di dalam sederhana lagu. ya, Bang? Iya, bahagia, sederhana. Kalau untuk abang ya, Masnya sendiri ngumpulin kaset juga nggak? Koleksi. Kalau aku sendiri sih sebenarnya ngumpulin sedikit aja ya Bang ya, karena lebih ke di Senandika sendiri lebih ke jadi frontman ya, ngemandu si Senandika sendiri. Karena Senandika sebenarnya udah waktu itu berapa udah tahun 2 tahun ya soalnya, tapi nggak ada apa ya, lebih ke nggak ada yang mandu, dan sayang aja kalau misalnya Senandika nggak ada yang nyoba bikin crowd jadi rame gitu. Iya, biasanya kalau banyak masukan juga sih dulu masih zaman berdua tuh kayak coba dong saya katanya lebih atraktif nih itu, apalagi kan kami berdua introvert banget. Introvert. Gitu. Iya kan. Jadi setiap main duduk aja kayak gitu. Kalau udah nampil kaku lah. Kaku. Gitu. Nah, aku sebagai ini penengahnya, sebagai orang yang nggak Aneh introvert. juga ya. Introvert, tapi kalian tuh jadi DJ kaset. Bisa dibilang DJ kaset nggak sih? Iya. Bisa, Bang. DJ kaset. Karena kalau misalnya mereka berdua, kalau udah mainin tuh udah di dalam dunianya sendiri, Bang. Iya, kayak bodo amat. Bodo ya. amat sama crowd dan segala macam. Nah, Asik sendiri jadinya. Jadi perlu orang yang yang handle crowd biar tambah rame gitu. Karena sayang aja lagunya rame dan segala macam tapi crowdnya nggak ikut gitu. Ke arah mati gaya. Ya, mati gaya mungkin ya. Kikuk. Iya. Tapi sekarang kalian nggak kelihatan kayak kikuk tuh. Ya, guys. Ya. Karena di panggung besar ya. Panggung besar. Oh, Anda mau ke panggung besar? Boleh. Pasti bertiga ya lo.
gitu sih. Jadi ada yang masukan dari teman-teman, Sep coba dong kalau misalnya lagi perform tuh jangan duduk terus katanya, kayak coba interaksi sama crowd, sama audiens gitu, kayak gimana lah, kayak mau negur kan kayak emang udah bawaan gitu kayak. Karena Apalagi seperti orang bukan kan- kami gitu. Iya. Karena emang kalau misalnya Senandika nyetel lagu yang ramai, sebenarnya crowd itu mau maju bang, Iya. tapi karena nggak ada Malu-malu. yang nggak ada yang nyuruh, jadi akhirnya malu-malu, akhirnya di pinggir-pinggir aja. Oh, kirain crowdnya maju, kalian mundur semejanya. Nggak. Sampai rumah gitu. Karena sayang aja waktu kemarin kan kami pernah main di acara festival, salah satu festival musik di Banjarmasin kemarin, di Banjarbaru tuh acaranya. Kalau misalnya nggak ada yang handle crowd, sayang aja, padahal banyak yang ngumpul gitu. Dan banyak yang nonton. banyak yang nonton juga, makanya di apa ya, kalonya ada yang handle, ada yang mandu, itu setidaknya teman-teman yang di pinggir-pinggir tuh bisa ke tengah, bisa joget bareng, nyanyi bareng, singelong bareng gitu. Itu maksudnya Ikam tuh memandu buannya Nilo. Itu kayak apa sih? Enggak. Misalnya Buana nyetelin lagu nih, aku ikut nyanyi juga, tapi juga maju ke penonton, biar narik mereka, biar joget bareng sama. Kadang-kadang crowd tuh suka malu-malu. Iya, malu-malu. Tapi kan yang punya kemaluan. Yang malu kan Kemampuan. ya, yang punya Kemaluan. yang punya malu yang malu itu kan mereka ya kan. Kenapa nggak merekanya yang lu ajuin ke depan gitu? Kalau saya kan nanti ditinggalin dong bang, nggak ada yang main. Iya, nggak ada yang main Iya, nanti. nggak ada. Tapi kadang-kadang mereka aku ajak juga buat nyanyi gantian. bareng, gantian juga, biar apa ya, sisi introvertnya tuh hilang sebentar gitu, biar iya jadi ekstrovert lagi gitu. Tapi sekarang sih kayaknya udah agak berubah sih, kayak udah pas misalnya muterin lagu yang emang favorit banget, kayak udah nggak malu-malu lagi, malah malu-maluin ke depan nyanyi kayak bareng sudah sama mulai dia. Kalau lagi baur. baur lah sama Baur sama teman-teman teman-teman, lah. sama Biasanya kayak gitu penonton. sih, iya. Karena kadang sebenarnya tuh introvert tuh nggak mau gabung sama orang yang kebetulan nggak satu frekuensi Iya. gitu. Iya. Biasanya Gitu gitu aja. Nggak kelihatan introvert kok. Iya tuh. Karena emang kayaknya sih karena Tiba-tiba jadi nih balik. Waduh. Kreset. Mulai. Barunya ada kreset. karena mungkin gini ya, kalau diundang ya profesionalitas aja gitu, pas perform gitu diundang kayak mau nggak mau ngebuang ego dulu gitu. Jadi ya udah perform main-main aja gitu. namanya dibayar harus all out lah. Iya. Wah, kayak gitu. Pernah semalu apa sih kalian waktu pertama kali manggung itu? Sampai misalnya salah putar lagu, Sering sering. atau salah nyolok. Tandeknya Mic rusak, audio, tandeknya rusak story juga gitu, sering banget. Pas lagi main tiba-tiba mati, nggak bisa ada. Iya, pernah juga. Kaset kusut dan segala macam banyak. kaset putus. Kaset Putus. putus. Iya. Banyak. Gimana itu jadinya bang? Kalau Iya. Bingung sendiri, bingung. Improve aja udah. Ya udahlah, ngalir aja biasanya. Tapi kan putus itu nggak ada set, diputar ke set by gitu maksudnya. Nggak putus, emang putus Seputus nggak bisa kasetnya, di-play lagi. nggak bisa di-play lagi. Iya, ganti Berarti kaset sunyi lain. dong. Ganti Kayak kaset sekarang lain. sunyi. Mau nggak mau ya berhenti beberapa detik, taruh kaset sementara, backup Iya. dulu. Berarti kaget tiba-tiba. Iya, kaget. Apa nih gitu. Ya, kan lagi enak joget, Kayak kayak skip. asik nyanyi. Untung ada lagu ceramah. Nah, Iyalah. Salah mas. kalau trouble sih banyak ya. Karena emang mungkin dari usia alat juga, dan iya sih. namanya analog kan pasti banyak trouble-nya. Beda sama digital yang mungkin lebih fleksibel dan Iya, lebih lebih enak, minim lah. Lebih minim. compact, proper. Iya, benar. Lebih sensitif juga sih analog ya. Iya. Dan kenapa sih milihnya ini? Apa tadi mas? Soalnya gini, ada beberapa pernah diundang gitu main di tempat tuh, listrik di sana tuh di tempat penyelenggara itu nggak ngangkat, jadi dinyalain mati lagi, nyalain mati lagi, sampai pernah juga. berapa kali tuh kayak nggak usah deh mas, misalnya nggak apa-apa kalau misalnya emang nggak tahan listriknya, kami nggak batal perform aja nggak apa-apa gitu, kayak ada juga sih besar pernah. kali listriknya. Lumayan besar kalau analog ya. Iya. Sama kayak kulkas? Hampir. Hampir. Enggak. Kurang lebih kayaknya. Kayaknya sama 220 volt lah. 220. 220 volt. Gede banget ya. Iya. Itu kalau di rumah jeglek itu. Enggak sih. Kalau wattnya gede enggak sih, Bang. Kalau rumah saya jeglek, coba kita 450 kan ya. Kulkas jeglek. Kulkas jeglek. Kada paham dah rumah lo. Aduh. Itu sih kalau trouble dan segala macamnya sih. Trouble pasti ada. Pasti lah ya. ada lah. Tapi Sering lah. masih bisa di apa tuh namanya? Diminimalisir. Iya, masih diminimalisir. bisa. Nggak sampai bubar. Enggak sih. Ya kalau nyebubar tuh sebenarnya tergantung lagunya kali ya asalnya. Iya.
kadang langsung salah putar lagu anyep itu bisa Ya, bang. gitu. Karena ya namanya ibaratnya nge-DJ gini kan pasti harus bisa ngebaca crowd Iya, ya. baca crowd Dari harus pinter-pinter. usia, seleranya kayak gimana. Jadi kadang kalau udah salah baca crowd gitu ya gitu. Jadi Kadang sepi aja. Maksudnya dari usia tuh emangnya ini misalnya tampil ya, perform ke festival kan otomatis tahu tuh. Crowdnya gimana nih Iya. selera musiknya ya. Kok tiba-tiba bisa senyap gitu karena salah lagunya atau gimana? Bisa karena salah lagunya sih bang, karena kemarin aja pas di festival musik itu kan beragam ya bang ya, ada yang dari yang muda sampai yang bervariasi. Jadi yang nggak kena sama lagunya misalnya diputar lagu tahun 70-an dan segala macam, yang bapak-bapak atau yang agak tua itu maju, tapi yang anak-anak dia mundur Karena nggak tahu ya. karena nggak tahu lagunya. Pas diputar lagu yang agak modern, yang muda-muda maju, yang bapak-bapak mundur lagi. Di situ kalian bisa ngesurvei yang selalu bisa kemakan nih lagunya tuh yang generasi gini nih, Ya, gitu. pokoknya di tengah-tengah biasanya yang apa ya, yang tua masuk dan yang muda masuk juga gitu. Jadi list yang kalian kasih ke apa tuh nama, ke yang Ngundang. yang undang, undang itu yang sudah proper, yang top hits hits lah, top hits lah. yang nggak anyep lah ya. Iya, karena perlu banget ya, karena kalau misalnya crowdnya rame kita juga semangat nampilnya gitu. Kalau misalnya nampil yang crowdnya nyanyi-nyanyi juga, kita ikut nyanyi-nyanyi juga. Kalau nyanyep ya Tapi kan ada nih misalnya nih, nggak semua, misalnya kayak lagu ini ya kan, kalian suka tapi penonton nggak suka. Kan ada kayak kesedihan sendiri gitu Ada, ya. ada. Sedangkan Kesedihan. kita nih, gue nyetel musik buat gue happy Iya, gitu. iya. Dan kalian tahu ini lagunya tuh happy loh sebenarnya. mungkin Cuman kayak ya lebih ke arah show must go on aja sih bang sebenarnya. tapi awal-awal mungkin ada beberapa lagu yang kami putar orang-orang pada nggak tahu, tapi setelah beberapa kali Ya. mungkin setahun 2 tahun akhirnya Sering. banyak yang Dari yang tahu. banyak yang tahu sekarang. Dari Wah, tahu. anak-anak muda mungkin yang SMA, yang baru-baru kuliah tahu lagu-lagu Sheila Majid dan segala macam. Mungkin di 2 tahun sebelumnya nggak ada yang tahu, tapi setelah mendengar kami sering mainin, juga, ya. perform juga, dan mungkin dia ngedengerin juga di platform lain, dan akhirnya mereka juga pada tahu. Akhirnya anak-anak sekarang juga tahu lagu-lagu, jadi tahu. Soal keterbiasaan aja. Nah, sih. keterbiasaan. Nah, Non, lagu yang lu yang didengerin, ditonton gitu. Didengerin tuh sebelumnya tuh lagunya tuh kayak gini semua, kaset semua, sebelum ada di platform digital. Ya. gitu. Ya, betul. Jadi yang klasik-klasik itu dari sini semua tuh. Berangkatnya dari itu. Kaset pita. Kaset pita. Kaset jadul. Tapi ada aku lihat di IG lagu Afgan gitu. Nah, Kalau itu tahu aku. itu sebenarnya bukan lagu Afgan, jadi lagu penciptanya itu Guru Soekarno Putra, cuma dinyanyikan oleh Ahmad Albar, Lenggang Puspita itu ya Sal. Dinyanyikan lagi sama Dinyanyikan Afgan. sama Afgan gitu. Dibawakan oleh kami. Apa itu? Di remake. Ya, istilahnya remix. Ya, karena kebanyakan yang nanyain, oh ini lagu Afgan. Sebenarnya ya penyanyi aslinya bukan yang bersangkutan, tapi Ahmad Albar yang vokalisnya God Bless. God lo Bless, tahu. Oh, yang Kribo itu Iya, ya. betul. Itu penyanyi aslinya. Lagu Lenggang Puspita itu. Oh, Penciptanya Guru Soekarno Putra. kirain si Afgan itu. Maksudnya nama artis namanya Afgan. Penyanyi namanya Afgan ya. Iya. Berarti yang menarik itu bikin orang-orang tambah pengetahuan. Betul sekali. ya, menambah Menambah. pengetahuan. Sekalian iya itu awareness-nya juga sih ya, masalahnya. awareness itu. Jadi Karena- orang-orang jadi nge-trigger kayak ini teman-teman Mas Andika mainin apa sih, lagunya apa sih, kayak nggak tahu mungkin pasti cari tahu sendiri tuh, kayak oh ini lagunya asik nih. Kayak sekarang kan kayaknya 2 tahun ke belakang tuh lagi asik-asiknya sama city pop tuh. Ternyata lagu-lagu city pop itu nggak dari Jepang aja, di Indonesia pun juga banyak lagu-lagu jadul tahun 80 tahun 90 itu penyanyi-penyanyi seperti Faris RM, terus Indra Lesmana itu bikin lagu city pop yang kalau sebenarnya genrenya secara spesifik itu lebih mirip-mirip ke city pop.
Oh, maksudnya city pop apa sih itu? Genre musik di Jepang, jadi lebih berangkatnya itu dia dari jazz, cuma jazznya tuh fusion penggabungan antara lagu jazz sama lagu rock. Oh, gabungan genre Ya. musik ya. Kenapa jadi dibilang jadi city pop? Karena dulu di Jepang ya dia dengernya sama orang-orang kota dulu Ya, kayak gitu, makanya dibilang city pop. Orang-orang Tokyo dengerin Pop lagu. kota, Pop kota. makanya namanya. Istilah kita tuh lagu bubuhan kota lah. Ya. Itu Bon Gaul. Iya, Bon Gaul. Bon Gaul. Gimana sih ini? Udah masih pecah. Terus ini lagu dan koleksinya kan banyak nih. Yang Banjar tuh cuman satu itu aja kah? Atau banyak pian bisi? Kerap jadi bahasa Banjar aku. Langsung bahasa Banjar. Anu subscribe-nya nggak? Kalau Banjar Kalau Kayaknya banyak total sih Subtitle. kalau total sih kasih kaset Banjar Kalimantan gitu tuh ada 200 sih, kurang lebihnya ada 200. Jadi memang itu beragam tadi ya, kayak yang udah aku bilang sebelumnya tadi, ada dari musik, dari ceramah, dari kasidah, dari mengaji, itu benar-benar dikumpulin ya. Total sekarang kurang lebih 200 lebih lah, 200 lebih ya. Itu untuk tujuan jangka panjangnya itu tadi pengarsipan lagu-lagu Banjar. pengarsipan. Jadi kalau untuk spesifik ke pengarsipan tadi itu gimana sih caranya pengarsipan itu? Jadi untuk kaset pita yang ada di dalam situ ini ada suaranya kan? Ya, ada suaranya kan? Nah itu si suara dari analog ini dikonvert ke digital. Digitalisasi namanya. Gimana Digitalisasi. tuh, Bang? Maksudnya, Bang? Maksudnya kayak ini tadi teknisnya. direkam kayak itu kah? Ya, teknisnya tuh sebenarnya kita puter di tape deck, terus kita play kan, terus Kasetnya lo? Iya, kasetnya kita putar, bukan tape deck. Kasetnya kita putar, terus kita digitalisasi via lewat DAW, digital audio workstation, lewat soundcard juga lewat dicolokin, soundcard, habis terus itu ke direkam, komputer, ya. direkam lewat komputer. baru Iya, hitungannya di-convert dari bahasa analog ininya. ke digital Dari analog ke digital. ya. Setelah kita digitalisasi, kita udah rekam di komputer dan segala macam, baru kita kita bagikan atau Ya. kita sebar di platform. Biasanya kita rencana kita mau nyebar di YouTube sebenarnya. Itu boleh kada sih, kan itu istilahnya kayak Copyright paste. ya. hak cipta gitu ya. Hak cipta ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya Bang, asal kita tidak memonetisasi si lagu itu tadi, karena tujuannya cuma untuk pengarsipan, untuk menyebarkan edukasi ke orang-orang. Kita tidak duitkan lah istilahnya. Maksudnya kada diduitkan tuh kan pian Bon Pian tuh nyebarin nih. Iya. Otomatis aku nukar kayak gitu. Ya. Jadi ini sih Bang, berlindungnya itu di balik undang-undang pengarsipan. Ya. Itu emang ada undang-undang. Ada Emang undang-undangnya. ada. Berarti ini fix legal lah. Iya, Selama tidak diambil keuntungan sama tidak sekali. diambil keuntungan sama sekali. Pun ada diberi duitnya kemana tuh larinya? Ke orang yang membutuhkan. Orang ya, membutuhkan Bang. kayaknya. Bagus itu. Ke lisensi si pemusiknya. Kalau aku memerlukan aja sih. Kopian aja berarti nanti. Iya. Kalau aku memerlukan karena aku sudah punya keperluan aku sudah punya. Itu sih Bang. Karena kebutuhan. Iya. Apa nih Jadi Bang? karena Kegiatan lain, kegiatan lain ya. kegiatan lain di luar kaset Selain joki. Senandika ya. Iya. Kenapa Kerja Anda sih ketiga? sebenarnya. Faisal dulu nih. Faisal Saya kerja sih, Kerja. terus kadang Saya juga. ya mungkin kalau hobi ya paling ini sih graphic design sih. Karena kebetulan dulu latar belakang pendidikan saya di situ. Graphic design. Jadi sampai sekarang kerjaannya graphic design, terus hobi sampingannya juga graphic design juga, bikin desain gitu. Rapper tapi. Masuk. Oh iya. Jadi saya rapper. dia bikin produce lagu musik juga. Masuk. Bang. Rapper juga, Lila Sapat Nyanyi. namanya. Desain graphic design, set jobnya graphic design, hobinya graphic design. Rappernya mana? Tiba-tiba hilang tiga-tiganya graphic design. Iya, kebetulan saya akhir-akhir ini lagi punya hobi iseng ya sebenarnya, ngulik-ngulik Hobi apa Isa? hobi berawal dari iseng. Oh. Kelas. Jadi coba ngulik-ngulik lagu rap lah akhir-akhir ini sih. Ya buat senang-senangan aja sih, buat bahan ketawaan doang. Coba dong Bang. Enggak, jangan. Nah itu tadi. Itu yang rapnya tuh. Yang keren tadi tuh. Kalau Mas Rapli gimana Mas? Kalau aku sih kerja juga sama kayak yang lain, tapi lebih ke freelance. Oh. Freelance
ikut vendor dan segala macam bikin visual-visualan, visual LED dan segala macam. Visualan. Visual-visualan. Permainan berarti. Ini judul-judulan. Ya. Ini visualan. Mungkin Abang Asep. Kalau saya kerja juga di produce musik tuh, jadi emang produser musik juga, cuma emang lagu yang dibikin tuh buat konsumsi pribadi aja. Nge-DJ juga, nge-DJ selain ini selain main di Senandika Gempita, punya perjakan musik sendiri juga. Musik nge-DJ di klub gitu. Enggak, emang biasanya kayak di acara-acara temen di kedai temen, biasanya emang di gigs kecil gitu, Bang. Kirain di party gitu. Enggak suka ke tempat kayak gitu. Jadi emang rame-ramean sama teman-teman aja. Gitu juga main live musik elektronik juga main sendiri, perjakan sendiri, bikin beat juga, bikin lagu juga, bikinin lagunya Faisal. Iya, saya minta bikinin beatnya sama dia. Ya, dia yang nyanyi, saya yang bikin lagunya gitu biasanya. Sama ya. Wow. Anda perlu sampul, ini yang buat. Emang kebanyakan sih aktifnya kayaknya kerja deh, jadi stress rilisnya itu di Senandika Gempita. Ngeluapin semuanya. Stres kerja, weekendnya main, misalnya biar lebih fresh lagi, biar nanti lanjut kerja lagi. Dan mainnya menghasilkan uang ya kan? Ya, alhamdulillah, itu bonus. Iya kan? Itu bonus. Karena ngasilin uang kan selama ini. Ya, betul. Masa yang betul. Ya itu sih. Ada suka dukanya nggak sih kalian tuh? Waduh. Kayaknya awal-awal Senandika berdiri kayaknya deh banyak banget dukanya kayaknya. Karena sedih semua sih sedih itu. semua. Kayak dulu kan sering main ke kedai-kedai di Banjarmasin tuh kayak emang, tapi sebenarnya sih nggak duka sih, karena emang niat dari awal tuh pengen ngenalin ke teman-teman gitu, kayak pengen dengerin nih ada hal baru nih selain DJ yang sering didengerin di klub, mungkin di tempat hiburan yang lain itu mungkin ada yang hal baru nih di Banjarmasin gitu. Salah satunya ya kaset joki ini, jadi ngeputerin kaset-kaset dengan format disc joki tapi medianya kaset pita dan tape deck, ngenalin keliling-keliling. Dulu sering bawa tape deck segala macam, speaker gede itu bawa sendiri-sendiri, emang bawa sendiri ke Dadaing, emang nggak apa-apa, nggak usah dibayar, jadi kayak emang pengen ngenalin aja ke teman-teman. Pengen ngenalin ke teman-teman. Itu di tahun pertama sih emang capek, lumayan capeknya tuh. Jadi dukanya tuh capek, cuma senangnya itu kayak ada beberapa orang kayak nerima gitu. Ini asik nih. Sih aku. Sering sukanya tuh seneng tapi capek gitu. Dukanya itu capek karena emang kesana kemari tuh bawa alat sendiri, Bang. Soalnya nggak punya kru kami. Mereka berdua ini belum ada. Sudah ada. Ini berdua. Kadang Faisal nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa saya sendiri. Kadang kalau berdua ya motor tuh penuh dulu keliling, bagi-bagi lah. Berarti ini jujur, sebelum ketemu sama kalian kan tadi kita ketemu di parkiran ya. Itu mereka tuh bawa barang segini banyaknya, berdua bertengger di atas. Bertengger di atas. Apa tuh namanya tuh? Trotoar. Ngapain? Nunggu teman lah. Lah kan bisa masuk gitu. Saking introvertnya kayak gitu loh. Padahal sudah disuruh. Kalau sudah sampai masuk gitu kan. Mungkin aku nambahin Bang sama yang awal-awal tahun mereka sedihnya dukanya ya. Aku kan belum masuk ya, tapi aku udah sering nonton mereka main. Mungkin lebih ke orang-orang juga kayak apaan sih ini, kayak teman-teman yang lain tuh apa sih, format apa sih kayak gini mainnya pakai kaset. Ada juga yang ibaratnya belum tahu sama lagunya juga. Kadang kayak dikatain dan segala macam. Ada yang ngecibir juga sih kayak awal-awal lah. Ini so klasik nih, so vintage nih. Kadang-kadang ini gitu. Kadang-kadang dikira FOMO lah dan segala macam lah. Itu sih. Belum ada di tahun pertama mungkin belum dapat penerimaan yang baik lah sama teman-teman atau penonton ini gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya banyak orang yang suka dan ya banyak yang undang. Banyak yang penasaran juga. Banyak penasaran juga. Dan banyak yang interested juga. Iya, betul sekali. Mempelajari ini semua dari kalian, dan kalian memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Nah, ini ilmu gratis loh. Wah, Iya. Tapi yang bayar soalnya yang ini. Iya sih. Itu memang ilmu gratis. Karena ini didapat dari mereka berdua. Dan Anda sebagai pendorong tidak gatekeeping itu. Tapi emang manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi saling melengkapi lah antara kalian berdua. Yang satunya introvert, yang satunya sangat introvert, sama yang satunya jadi performer. Iya, betul. Tapi lucu sih itu. Karena digapit sama punya dua orang yang introvert nih. Untungnya ya. Masnya nih
ngedorong mereka gitu, Iya. tinggalin mereka gitu. Iya. Yang ngerangkul sih bang. Jarang loh dapet orang kayak gitu. Semoga nggak ada maunya ya. Enggak. Ya. Ada nggak rahasia atau fakta unik tentang kaset dan kaset Juki? Joki. Kaset joki. Oh, kaset Joki yang Juki mah nggak orang ya? diketahui banyak orang nih. Yang nggak tahu banyak orang lah rahasianya atau fakta unik. Apa ya, Sa? Kayaknya nggak ada rahasia. Enggak Nggak ada rahasia. sih. Saya- Mungkin ini- kami terbuka aja sama orang. Mungkin Yang unik-uniknya ada gitu, yang Bang. ada yang kaset yang kalian bajak mungkin. Oh, itu. Oh, Waduh. itu urusan dapur. Tapi enggak lah ya. Enggak. Karena ini semuanya berstiker. Bersertifikat asli. Stiker dong ya. Sertifikat asli. Oh ya, untuk lagu kaset yang Banjar ini Iya. ngelanjutin yang rahasia tadi. Iya, iya. Ada nggak sih yang itu Yang apa, yang Pak? kalian dapat tuh dari orangnya langsung, beli di orangnya langsung gitu? Oh, sampai sekarang Belum kesampaian sih, kebanyakan lebih ke seller sih bang, orang-orang jual. Tapi mungkin ada beberapa dari barang hibah juga. Barang hibah? Barang hibah, pinjaman, Oh, pinjaman. pinjaman atau Ini pinjaman pada nih? ini beli ya kemarin soalnya. beli. Mostly ya. beli sih. Mostly Oh, beli pinjaman kemarin. ada, Bang. Jadi Ada. nanti di Ayo Oke. nanti dikembaliin. Jadi minjam itu emang buat murni buat didigitalin. Digitalin, Nah, Tapi ini pinjaman yang halal. Iya. Nggak pinjaman online ya kan? Enggak. Halal. Dia udah di digital. Biasanya kalau kita dipinjemin mau digitalin, kami mau ngedigitalin lagunya, kami dipinjemin nih. Kalau udah didigitalin, kami kembaliin lagi. Karena kadang-kadang beberapa kolektor itu tuh nggak mau ngelepas nggak mau ngelepas kasetnya karena mungkin memorable atau value-nya segimananya buat si kolektor, jadi nggak mau dijual dan segala macam gitu. Anak Ardiansyah. Ya, Betul. Maestro. Maestro. Musisi. Sudah ada yang dapat tanda tangannya belum? Belum sih bang. Memang beliau udah. Ya waktu itu Oh, maksudnya. belum main kaset atau Belum. Masa ketemu Sidin aja. 19 kan itu. Tapi kayaknya Beliau meninggal 2016 bukan sih? Aduh, mau nanya enggak bisa lagi. Aduh, kalau nggak salah beliau meninggal 2016. 2016 ya. waktu itu masih SMA itu. Iya. Masih SMA. Masih main warnet lah. Main warnet. Main kaset. Masih game. Game kita nge-game bareng nih. Lagu Banjar 200 biji ya? 200. Kaset Banjar aja. Kaset tuh. Banjar aja. Belum kaset yang lain. Kaset yang lain mungkin kayaknya 20.000 enggak. Kaset rumah dia tuh. Anda seenaknya itu menyebutkan sedangkan itu adalah rumah dia. Ya, fun fact-nya kami serumah. Betul. Keluarga enggak? Enggak sih. Jadi rumah saya kan sepi ya. Terus ada kamar kosong. Saya tawarin mau ngekos enggak di rumah Ya, aku saya gitu. tinggal di sana. Mau gue tidak. Ya udah. Jadi, saya pertama kali masuk Senandika gara-gara ngekos di tempat dia. Sering curhat lah, Bang. Sering curhat. Aku gini. Kamu masuk Senandika aja biar happy kan. Terbukti sekarang happy. Iya, daripada galau ya. Nah, itu. Galau, gabut. Ke jalan yang salah mending gabut. Nah, mending Senandika Gembita. susah nggak sih, Bang? Ini ngenalin ke masyarakat sekarang, zaman sekarang kan. Kayaknya enggak sih sekarang. Karena mungkin karena Perkembangan zaman internet semakin cepat, jadi Iya. orang-orang lebih mudah ya menerima. Iya. Apalagi kita sekarang lagi balik ke apa ya? Kayaknya orang-orang sekarang, anak muda sekarang tuh kayak kembali vintage ya. Iya, balik ke jadul lah. Kembali ke jadul kayak dari style, Iya. dari berpakaian dan segala macam. Susahnya sih paling pas awal pengenalan itu. Pengenalan, Iya, 2 awal tahun Mas sebelumnya. Andika, iya. Itu benar-benar ya ada aja lah yang ngecibir. Iya. Tuh, Karena karakter Anda lah ya. Iya. Dan aneh aja gitu loh, ada yang ngecibir seolah-olah mereka tuh nggak tahu yang namanya kaset ya kan. mereka itu ngecibirnya mulai dari di belakang Anda, yang depan muka juga ada langsung Iya. ngatain gitu. Biasanya kami sedih sih, Bang. Iya sih. Jangan nangis nggak? Jangan nangis, Bang. Janganlah, nanti rating naik loh ini. Aku nggak mau loh rating naik gara-gara nangis. Kecuali skandal. Iya. Skandal. Astagfirullah. Susahnya sih. Rekam kaset anu nih. Apa tuh tadi namanya? Ceramah agama. Ramah agama, Pak. Susahnya di awal-awal sih, di awal-awal aja sih. Struggling tuh kayaknya enggak juga sih, karena emang niatnya kami berangkatnya Dari kayak hobi. ini bukan profesi tapi hobi. Nah. Karena kami nggak apa ya, nggak mencari buat
pendapatan dia pendapatan popularitas enggak jadi juga. emang pure hobi aja jadi enggak mengkomersialkan. ya Iya. kayaknya kayak sekarang komersial deh Ya cuma kan? enggak apa ya jadi stres aja pokoknya hobi aja Hobi aja. nggak mau jadi profesi kayak setiap hari main misalnya hari Senin main nggak kayak gitu Oh nggak full gitu. Enggak, Enggak, karena enggak. juga punya Materi gitu ya? karena Ya, juga punya kerjaan mostly masing-masing. kayaknya weekend aja sih ada Kebanyakan beberapa yang weekday ketika misalnya saya nggak berangkat dinas keluar kota kak kalau misalnya bisa ngisi ngajak teman-teman yang bisa baru main kayak gitu sih Oh, emang karena hobi atau karena belum bisa memenuhi kebutuhan? Hobi Bang. aja sih. Kebutuhan kayaknya Udah sangat di cover cukup. sama Kerjaan. pekerjaan utama sih. Dan BPJS-nya Ya. Alhamdulillahnya udah ya kayak emang hobi aja sih kayak dibayar alhamdulillah nggak dibayar Ya, alhamdulillah. Jangan lah ya. Jangan lah ya. maksudnya kayak emang murni hobi aja sih bang jadi hobi yang dibayar sih ya Lebih yang dibayar dan popularitas dapat datang. Waduh, Amin. Jangan Jangan juga meninggi sih, ya. kayaknya. Jangan meninggi ya. Bercanda Bang, bercanda deh, bercanda. Bercanda, Bercanda. Nggak bahaya tuh itu. Bercanda. Pernah nggak sih kan tadi dari Hong Kong ya tadi ya Nah, siarannya. siaran di Hong Kong Community Radio Terus online untuk ya, di Indonesianya atau mungkin di Banjarnya, ya di Indonesia lah ya. Pernah diundang jauh nggak sih? kalau perform paling jauh kayaknya ke Kapuas Asa Atau ke kota gaib mungkin? oh, Saranjaya. Paling jauh nggak puas. paling jauh Kapuas bang paling jauh tuh Tapi pernah juga kan Sal waktu itu diundang di mana Jakarta kemarin ya. Temen kamu. Sempat hampir Hampir, diundang. main ke Jakarta Main Cuman ke Jakarta ternyata itu. untuk kosnya nggak masuk tergolong Nggak, mahal. karena berat Kosnya ngekos? kos ini bawa Iya, alat. Aku kira ngekos. ke Bontang pernah juga diundang cuma emang Belum dapat rezekinya aja sih Rezekinya aja. ditawarin kemarin main ke Bontang Ya, jadi berarti intinya paling jauh main di Kapuas Di ya. Kapuas. Ya, Di Kapuas. Intinya udah paling di Kapuas. Karena sebenarnya kalau misalnya mau main di luar, misalnya kalau di Jawa atau di Jakarta, Bandung segala macam, lebih berat di ongkos alatnya sih bang. Karena kan ini berapa kilo kan, harus ngekargo dan segala macam. Belum lagi nanti ada apanya di sana Nah kan? itu harus nge-packing dan segala macam. Beda kalau misalnya yang elektronik mungkin ya, dia lebih ringkas dan segala macam, nggak terlalu fleksibel, jadi nggak terlalu banyak bawaannya. Berarti intinya kalau mau ngundang di luar kota, di luar pulau, gedein lah budgetnya ya kan? Nah, Gedein itu budgetnya. dia. Sudah pasti Misalnya pecah. mereka dapat value 2 juta ya kan? Ya 16 juta lah. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngundang budget 20 ke atas boleh. Iya. Bercanda. Soalnya kan ini bukan jangan dipikirkan ini cuman dibawa Ya. dan diambil, tapi kalau ini rusak bisa diganti apa enggak Nah, gitu. itu. Karena kan kalau misalnya kenapa jadi di atas 20 juta atau 16 juta karena kalau rusak di sana mereka bisa beli dan memperpanjang Nah, kreasi itu. mereka ya kan. Bukan cuma diundang, ya urusan lu Nah, barang-barang nah, itu. itu. Gue ngundang sudah ngasih duit Iya, ke makanya. curhat saya. Kan mereka yang punya project. Nah, itu Kaset sih. yang diminati nih bang, yang mana nih biasanya oleh orang-orang? diminati orang-orang ya biasanya kayak lagu-lagu Sheila Majid, Sinara, Sheila Majid. terus Chrisye. Chrisye. Ini salah satunya nih yang lagu anak sekolah nih, punya Chrisye, albumnya Nona Lisa. Ya, Kopindo era lama. Kopindo era lama lah kebanyakan. Oh. Dangdut ada juga. Ku kira lagu anak sekolah itu lagunya tentang apa Tentang tuh? Bang? Ya kelas Mengajar. pengguruan. Kelas pengguruan adalah kelas pengguruan matematika, fisika itu. Kayak ini lagu dangdut nih, punya Warid Harja, terus Lagu-lagu disco juga kadang-kadang. Oh, ada jual Ada. IDM. IDM enggak belum ada sih. Banyak kan. Chill trap. Anjay. Lo-fi mix, belajar. Lagu-lagu orkes biasanya yang orang-orang tahu kayak gitu sih. Lagu Kebanyakan. orkes? Ya, Iya. orkes. Dangdut, Maksudnya Bang. lagi festival kan? Orkes dangdut bang. Orkes. Ih, dangdut itu tadi. Dangdut. Oh, Emang tahu dangdut dangdut? banyak. apa? Lagu Tujuh dangdut lagi? banyak, lagu dangdut. Kopi dangdut. Kayak coba. kopi dangdut Kopi nih dangdut, punya coba. siapa nih? Nah ini nih punya albumnya ini dangdut reggae Fahmi Sahab. Kopi dangdut. Dangdut Kalau aku reggae? pandang penenenenen di sana. Kan tahu aku lagunya. Kopi dangdut biasanya lagu-lagu disco kayak gitu sih biasanya sih. Lagu di sekolah. Ya. Berarti IDM itu masih belum Enggak. sudah lewat lah. IDM tahun 90 itu banyak Banyak sih. sebenarnya. Ada juga ada kaset cuma
lebih orang-orang mungkin kalau untuk di sini sih kayak mungkin kurang familiar ya untuk lagu-lagu EDM zaman dulu gitu nah. Tapi lagu EDM, lagu elektronik itu albumnya ini NTX Tesa itu yang punya Guru Soekarno Putra itu lagu elektronik tuh. Oh, maksudnya lagu elektronik? Lagu elektronik. Techno. Enggak, ya masuk ke techno juga, house itu tahun 90-an, Bang. 90-an. Jadi Guru Soekarno Putra itu bikin lagu elektronik kayaknya enggak entah itu orang pertama kali di Indonesia kalau nggak salah deh. Lagu elektronik yang satu lagi yang dangdut tuh aduh lupa lagi yang sama Cici Paramida itu lagu elektronik juga. Cici Paramida. Aku taunya dangdut itu Roma Irama. Ya. Lawan apa yang lagunya itu Tuhan tolonglah hambamu. Asep Irama. Asep Irama. Aduh. Itu tahu. Udah apa sih baca? Itu sih biasanya sih orang-orang yang pada seneng sih. Ada nggak sih bang kayak wishlist gitu nah kaset yang ingin dimiliki gitu? Yang dimiliki lah. Apa salah apa? Apa salah? Kaset yang paling pengen ya? Iya. Paling kasetnya ini sih Hari Rusli. Siapa tuh? Siapa Ada tuh, lah Bang? musisi zaman dulu lah. Oh. Tahun berapa itu bang? Tahun berapa ya? Lupa Pokoknya dia tuh pernah rilis album eksklusif gitu. Jadi rilisnya tuh emang limited edition di pasar seni di Bandung waktu itu di ITB. Edition lah. Di pasar seni. Pasti mahal. Jadi dijual cuma di situ doang. Ya harga jualnya sekarang kayaknya udah 2-5 juta kayaknya. Buset. Itu kaset ini Kaset. ya. Kaset lo ya? Ya, kaset. Ini kaset set A set B lo ya. Ya. Kayak gini kan? Iya. Zaman dulu. Zaman dulu. 2-5 juta. Iya. Itu tuh limited edition. Jadi emang cuma dijual di acara pasar seni di ITB waktu itu. Lupa tahunnya berapa. Hari Rusli itu. Itu sih yang paling pengen. Iya, mahal. Karena ya eksklusifnya itu. Eksklusifnya aja. Limited edition. Kayaknya sepele kan itu eksklusifnya aja. Iya. Sebenarnya sepele padahal tidak, Bang. Maksudnya- karena ini sih Bang, kalau mungkin ya pasti ada beberapa orang yang nganggap sepele Iya. kan. Cuman kalau saya sih percaya semua itu ada pasarnya sih Bang. Semua itu ada penikmatnya. Mau hal itu dari yang paling aneh sekalipun, yang paling nggak normal sekalipun. Segmented apapun pasti ada. Pasti ada Segmented. Berarti setiap orang tuh sebenarnya punya segmented tertinggi. Iya, betul Tapi sekali. tertindih, sendiri. Tapi karena nggak lemu, al genre gitu ya. Kalau Mas Asep apa Mas Asep? Pengen ngoleksi apa? Pengen sekarang kaset lagi ngoleksi vinil sih sekarang sih main Kok piringan jadi hitam. gitu? Vinil ya main piringan hitam juga sekarang. Beralih gitu. Enggak beralih kayak emang nambah aja, nambah hobi Tambah lah. amunisi. Wah. Nambah Sama-sama hobi. kaset sih ya. Iya. Sama-sama kaset. Banyak sih kayak pengen kalau untuk Indonesia sendiri sih pengen sama sih punya kayak Pak Isa pengen punya kasetnya Hari Rusli karena emang mahal-mahal asetnya. Enggak Karena masuk mahal akal itu mahalnya. doang. Karena mahal dan nggak masuk akal itu doang. Mahal, nggak masuk akal tapi albumnya keren. Iya. Lagu-lagunya keren. Oh karena karyanya Iya, yang keren karya-karyanya, berarti, iya, bukan iya. karena yang nggak masuk akal itu Iya, kan. masuk akal tuh kayaknya oknum-oknum yang ngejual ngegoreng-goreng itu nih Bang biasanya Bang. Gitu sih. Goreng harga maksudnya. Ngegoreng harganya biasanya kayak gitu sih. Kirain kasetnya digoreng. Waduh, jadi gorengan. Soalnya kan Ditolongin. ada kan katanya nih kalau emasnya deh. Kenapa langsung? Lanjut dulu, Bang. Boleh lanjut dulu, Bang. Lanjut enggak apa-apa dulu. Lanjut dulu enggak apa-apa. Lanjut bang, lanjut. Enggak itu nanti. Soalnya aku tiba-tiba keinget nih. Katanya tuh ada mitos-mitos sendiri untuk merawat kaset ya kan. Iya. Ada yang disimpan di tempat tertentu, Iya. daerah tertentu, Waduh. suhu tertentu. Iya. Habis itu di apa tuh namanya, tempat-tempat tertentu gitu sama alat tertentu. Nanti mau kutanyain. Oh, udah. Lanjut Nanti, bang. soalnya aku penasaran sama ini. Kan tadi mereka berangkatnya dari kaset. Kok tiba-tiba dia mau ke vinyl nih? Piringan hitam kan? Iya. Bukan piring yang di Bukan, Bang. Dicari piring, Bang. Oke. Karena apa ya? Sekarang main piringan hitam kayak emang hobi aja sih, Bang. Kayak mumpung ada aja rezekinya gitu kayak kenapa sih enggak gitu. Jadi ngelihat sering apa ya? Sering kalau seringnya ngelihat di YouTube tuh ada namanya kayak kolektif channel gitu, channel di YouTube itu. Jadi dia sering bikin video main-main piringan hitam kayak entah itu di tempat ke coffee shop di pinggir jalan dudukan gitu kayak ya kayak asik aja gitu. Sama emang apa ya
seneng musik sih, musik entusias gitu. Nah, antusiasme banget sama musik sama lagu-lagu, jadi kenapa enggak gitu ya, coba main piringan hitam. Cuma itu proyekan sama ini sih, sama pacar saya berdua. Jadi mungkin karena Anda tertarik itu karena pacar Anda mungkin. Waduh. Enggak juga sih, kayak emang tertarik, seneng aja sih. Bukan karena hitamnya hitamnya si piring. Piringan hitam tapi Ya. karena pacar Anda sepertinya. Emang berdua sih tertarik. Dan gimana? Lebih edgy aja. Waduh. Lebih gaul. AGB anak Gol Banjar. Jadi enggak cuma lebih ya, hobi aja sih, hobi aja. Kalau Masnya Kalau aku sendiri, karena aku sebenarnya lebih ke ini ya, ngelit Senandika sendiri sebenarnya pengen punya kaset-kaset band-band yang aku dengerin, kayak misalnya mungkin Nirvana, terus kayak Radiohead dan segala macam, karena Adams. ya band-band yang aku dengerin di platform-platform musik ya. Karena aku ngerasa kalau misalnya ngedengerin lagu band-band itu di di analog atau di kaset itu lebih berasa, lebih enak aja gitu. Vibes-nya lebih enak, karena kan ketika orang ngerekam dulu sama sekarang tuh beda kan. Kalau sekarang tuh udah di finishing, mastering dan segala macam. Kalau dulu kan kayak mungkin kalau raw-rawnya aja gitu. betul. Nah, jadi kayak ada kesan kayak mungkin scratch-nya apa segala macam, itu sih yang pengen ku denger. Nggak kekompres lah gitu. Iya, itu. Nggak kemodif, nggak kompres itu tadi, raw benar-benar. Nah, benar itu. Gitu doang. Itu aja. Emang mau apa lagi, Bang? Singkat banget orang. Asli singkat. Tapi seru sih. Iya. Soalnya kayak Masnya ini kayak rantai gitu yang Oh ya, nyatu mengikat tangan. ya, Bang. Mengikat lu ya. Iya. Jangan diikat lu ya. Jangan diikat Bang. Itu sih. Tips ngegawat kasetnya nih Bang, gimana? Iya itu tadi. Thank you banget nih kalau pokoknya ada yang ngosong apa ya. Mungkin dari Masal. Emang Kiki ini the best dah. Mungkin tips ngerawat kaset sih macem-macem sih ya, kayak orang tuh punya cara favoritnya tersendiri masing-masing. Salah satunya itu ada dengan cara dimasukkan ke dalam freezer. Jadi si kasetnya itu dikeluarin dari casingnya, dikeluarin. Kaset. Kasetnya diambil. Habis dipakai nih ya. Ya. Dikeluarin, masukin ke Freezer. yang tempat es batu tuh. Iya. Itu tempat es batu loh. Iya. Ini kaset lo ini. Iya. Gak apa-apa kok Bang. apa-apa. Itu belum lanjutannya bisa. Nanti nyanyinya nggak jadi dingin. Kasian penyanyinya di dalam sini, kasian kedinginan ya kata. Keluar-keluar pakai jaket. Keluar dari situ. Jadi didiamin ya sehari atau 2 hari gitu juga bisa sih. Kenapa jadi dimasukin dalam freezer? Soalnya kan kalau dimasukin dalam freezer dia jadi pita di dalamnya ini jadi basah kan. Nah, karena jadi basah itu, ntar kalau udah dikeluarin kita fast forward dan rewind menggunakan tape deck biar si jamur yang ada di dalam di pitanya itu rontok kayak gitu. Terus ada juga yang benar-benar dibongkar total terus dibersihin, dilap-lapin, satu-satu juga ada. Buset, panjang mana nih? Iya. Ini kada semeter 2 meter loh ini. Ada juga yang cuman pakai tape deck doang, di rewind fast forward juga bisa buat kerontokin jamur. Sebenarnya macam-macam. Kayaknya lebih praktis yang itu deh, nomor 3 daripada dimasukin ke kulkas ya kan. Iya. Ya Kalau saya sih lebih suka masukin kulkas sebenarnya. Soalnya kan ditinggal kerja tuh, masukin kulkas. Oh, biar artisnya kada keriput lah. Gitu. Pagi dingin terus. Pagi masukin kulkas, udah pergi kerja, sore pulang ambil kayak gitu sih paling. Timbul kayak film Kemos ada loh yang kartun tuh, yang bonekanya bisa bergerak seorangan. Timbul kasetnya nih, keluar artisnya, keluarnya dari kulkas. Ngajar doronda nih, masukin ke kulkas. Aku tadi mikir Kisut kartun enggak? mana. Nah ini artisnya nih, masukkan ke kulkas. Kemudian kena keluar masukkan ke kulkas. Keluar-keluar berjaket enggak Jaket kasihan nih nyanyi karena kedinginan. Iya. gitu sih paling. Ada yang pakai alkohol juga. Jadi si alkoholnya itu dikurangin dulu kadar alkoholnya. Misal beli alkohol ya 90% misal gitu kan. Alkohol. Iya. Beli yang 90%. Ya terus 25% lah ya. Ya anggaplah segitu. Diturunin nih. Kadarnya diturunin, dicampur sama air. Jadi mau diturunin berapa nih kadarnya? Kan bisa beli yang 10. Beli alkohol 10% kan bisa aja gitu. Itu bisa juga. Bisa beli yang, kalau beli yang ibaratnya 90-an tuh itu harus dikurangin dulu kadar, itu dicampur air dulu setengah. Jadi 50/50 gitu. Baru biar enggak terlalu kuat lah alkoholnya. Jadi si tisu dikasih alkohol tadi. Nah, itu ntar si tisunya diganjel di sini, Mas. Diganjel di sini. Nah,
Nah ini si pitanya kan ditarik keluar dulu tuh. Oh, Terus iya. diselipin ke dalam sini, diikat pakai karet, baru di rewind fast forward. Jadi berarti dia kayak ngegosok gitu loh. Heeh. Si tisu yang dibasahin pakai alkohol tadi gitu. Kayaknya kan lah kayak Iya, gitu deh. dijepit lah Dijepit, pakai ya. tisu itu. Kayak gitu. Kenapa kada beli alkohol yang berapa persen aja gitu daripada beli yang 100 diturunin. Kayak supaya kelihatan nggak kerja berapa kali gitu loh. Biar hemat. Atau emang hemat kelihatan dong. kerja aja gitu. Biar hemat karena kecampur air kan. Oh iya juga sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah sih cukup. Udah beneran cukup. Sudah ngerti nih ini namanya apa, ini namanya apa, dan mereka namanya siapa Udah nih sudah terjawab ngerti. ini. Oh, berarti ini aja pertanyaannya. Asli soalnya dari awal Yang tuh. paling penasaran ini. Oh, kan ini yang ngeriset loh. Jadinya lihat ini kenapa harus telepon lah gitu. Karena kan pernah ngeliat juga Dianu di ayo pokoknya di situ jangan-jangan kita pernah bangku Jakarta nih. tapi aku rawasarinya Dianu di sebelum Dia jadi jam-jam lo. Jabri jam di mana ya, Pian? Jabri jam-jam. Oh, Jabri jam. Oh, berarti satu daerah. Iya, Satu home. Satu home. Satu hut. Soalnya sawat anu loh, sawat booming loh. Sawat booming loh, buat kamu loh di YouTube-nya tuh. Oh. Yang cuma 2 orang gitu aja, orang koler tuh siarannya. Di dapur kah apa kan? Masih ingat kan? Sama itu Bang. Ini candaan circle. Candaan circle. Lanjut Ya, Bang. silakan disampaikan harapan dan keinginannya buat teman-teman yang lain. Mungkin dari Atau mungkin kalian punya schedule. Asep dulu harapan. Harapannya sih makin banyak orang-orang yang lebih apa ya Lebih mengenal. lebih mengenal, lebih ke trigger masalah rilisan fisik ya. Soalnya kan sekarang tuh kebanyakan musisi juga kan udah balik juga tuh ke ngerilis lagu tuh, merch tuh kan kebanyakan rilisan fisik juga. Iya. Salah satunya kaset itu kayak lebih tertarik aja gitu sama Senandika terus jalan terus Amin. terus Berkarya. ya Berkiprah. ya berkiprah sampai ke sana lah, Mana tuh? ke luar negeri. Keluar negeri. Amin. Kalau ada Amin. rezekinya gitu ke Jakarta juga, ke Jawa juga kalau misalnya ada rezekinya. Amin. Tetap berjalan sih, kayak tetap senang-senang bareng gitu. Amin. Ya. Happy bareng, susah-susah bareng. Amin. Itu susah loh dicari tuh. Teman buat susah-susah bareng tuh. Oke, Itu sih. mungkin dari harapan sudah dari Asep. Cara mengundang Senandika sendiri ya, Bang. Ya? Bapak Faisal dulu. Oh, Faisal dulu. Oh iya, Faisal dulu. Harapannya sih paling mungkin kalau makin banyak teman-teman di Banjarmasin yang main kaset lebih seru sih. Iya. Apalagi muda-muda ya gitu kayak 2000 ke atas, kalau ada yang pengen main kaset Gen Z, seru- Gen Z seru lah. sih. Berarti menurut Anda tuh yang tua nggak boleh gitu? Boleh. Tapi mungkin Maaf. semua umur lah, Bang, nggak mengenal umur lah gitu. Tapi diutamakan yang muda-muda, karena kan yang muda-muda nih dia menerima internet tuh sekarang udah lebih cepat, dan kalau misalnya bisa belajar hal-hal seperti ini mungkin biar menambah ilmunya aja. Betul, sih. Bang. Wawasannya aja. Wawasannya, pengetahuannya. Sayang aja kalau misalnya dia tahu masa depan tapi nggak tahu masa lalu. Betul. Tapi masalah mesti dipelajari. Iya. Apa Sal, harapannya Sal? Apa lagi? Itu aja. Itu aja. Beneran itu. Mungkin langsung ke cara mengundang Senandika kali ya. Wah, poin langsung. Mungkin kalau untuk mengundang Senandika sendiri, teman-teman bisa hubungin ke Instagram atau DM ke Senandika Gempita. Ya, Kami available itu 24 jam kalau bagi bagi teman-teman yang ingin merayakan anniversary 24 jam. Ya bisa diatur lah. Anniversary acara-acara korporat mungkin, terus kayak event-event yang berhubungan dengan pemerintah dan segala macam. Kami bisa mengisi lah, karena kami mengisi main di sana. Oke. Kalau kampus biasanya sih ya. Iya, acara Hubungannya kampus. Senandika. Sama jangan lupa
tonton juga video live session kami juga di channel YouTube kami, ada juga Senandika kita Gembita. sama dengerin juga mixtape kami di link di Mixcloud sama juga di Soundcloud. Di Instagram Senandika. Iya, atau mungkin ada teman-teman yang pengen diskusi soal seputar kaset tuh boleh banget nge-DM di Instagram sih. Untuk Tapi- nongkrong dan ngumpul. Iya, terbuka sih. Dikenakan biaya nggak tuh? Enggak. Siapa tahu ya kan? Enggak, Atau tapi mungkin gratis. nggak dikenakan gratis nih ya kan? Iya. Tapi di kafe bayar gitu. Iya, bayarin kopi aja. Enggak, Boleh DM kami sesuka kalian, asal jangan minjem duit itu aja, Pak. Iya. Dan tolong ya, tolong dihargai. Ya. Karena mereka berkarya, bukan ngegibah ya kan. Ya. Jadi tolong toxic relationship itu dihilangkan. Ais. Toxic apa itu namanya? Kata-kata yang Ya. yang sangat Tidak, tajam itu janganlah, dikurangi lah jadi kata-kata silat ya kan. Kita aja, Bu. Tajam. Itu aja sih. Oh, itu aja sih, Bang. Dan terima kasih untuk Aminset yang telah mengundang Senandika. Enggak, Ya. kami yang makasih. Oh, iya. Karena sudah mau diundang dan tetap ramah dan semoga kalian sehat selalu. Pak. Amin. Semoga Kabinset makin ramai terus ya. Ya, amin, amin. Dan kalian menghindari kalimat template. tahu nggak sih aku menghindari kalimat template? Udah keseringan berarti, Bang ya? Bukan aja, aku maksudku tuh pengen berbuat baik. Oh, iya. Tapi karena perbuatan baik itu terlalu Terlalu baik. menjijikkan bagi orang, jadi saya kurangi lah itu. Oh, iya. Soalnya aku pengen ngomong itu tiba-tiba sakit. Otaknya nanti kapan nih? Tampil kan? Ya, nanti mohon izin ya, mohon izin tampilkan sebuah performan buat kami, buat menghibur para viewer-viewer dan Terima kasih juga, Mas. belum ini. Soalnya teman saya yang satu ini pengen saya perkenalkan. Ini adalah namanya Kiki. Halo. Yang teman saya sudah Aku kadang sopan dalam bilang lain asli. Makasih ya Ki ya. Makasih banyak sudah Kak. nemenin gitu. Iya. Sama Makasih teman-teman juga, yang Kakak. baru. Terima kasih banyak. Juga Kompas TV Banjarmasin sudah mau Ya, kami. semangat ya Ki ya, semangat. Siap. Bertahan. Terima kasih. Selalu. Terima kasih, Bang. Iya. Lepaskan aja kali. Lepaskan aja. Santai aja, Bang. Oh, aja. Berasa selalu Siap. panjang umur selalu ya Amin. pernah. Terima kasih banyak. Ya, mari kita dengerin apa yang mau mereka performin, oke? Lagunya aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Makasih Ki, makasih banyak Ki. Ini dia Senandika Gembita.